Pemuda ini tak berbeda dengan pemuda kebanyakan. Seperti halnya pemuda pada umumnya, ia suka kongkow-kongkow. Ia suka menghabiskan waktu dengan bermain-main, mendengarkan musik, atau bernyanyi dan berjoget, hingga makan-makan bersama teman-temannya. Ia pun kurang peduli terhadap orang lain, apalagi kepada gelandangan. Namun, semua itu berubah setelah ia bertemu dengan seorang pria penyandang disabilitas. Pria itu tak bisa mendengar, pria itu tak bisa bicara, pria itu pun tak bisa melihat. Namun entah bagaimana hati si pemuda itu terketuk. Ia ingin mencoba menolong si pria itu. Ia kemudian menepuk bahu sesuai isi tulisan di kertas yang ada di tangan si pria itu. Si penyandang disabilitas kemudian menurunkan tasnya. Ia segera mengambil buku dan pena, lalu menuliskan keinginannya. Tulisan itu berbunyi, ia ingin pergi ke halte bus. Si pemuda yang tadinya tak peduli akhirnya rela membantu. Ia awalnya hanya menggiring pria itu ke stasiun. Namun saat baru saja berjalan, pria itu meminta digandeng karena ia tak bisa melihat dan ia tak tahu kemana arah jalan yang akan dituju. Awalnya si pemuda terlihat berat hati, tapi lama-kelamaan ia mau menggandeng pria itu dan menuntunnya ke halte bus yang dituju. Pemuda ini membantu pria disabilitas untuk membeli minuman. Pria itu kemudian mengeluarkan dompet dan menyuruh si pemuda untuk membayar. Pemuda itu kemudian mengambil uang dan membayar minuman dan sebungkus permen karet untuk dirinya. Lalu ia mengambil uang kembalian dan memasukkan uang itu ke dompet. Tapi saat itulah ia tergoda oleh setan. Ia kemudian mengambil uang si pria yang ada di dompet itu. Ulahnya itu dilihat oleh si pemilik minimarket. Tapi bukannya takut, si pemuda justru melotot dan marah-marah kepada si pemilik minimarket. Si pemilik minimarket memilih menunduk dan menghindar dari keributan. Si pemuda kemudian mengantar si disabilitas kembali ke halte. Tapi bus yang ditunggu sudah berangkat. Kemudian mereka pun harus kembali menunggu bus berikutnya hingga mereka tertidur di tempat itu. Dan tak lama kemudian bus yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Si pemuda langsung berlarian mengejar bus dan memintanya untuk berhenti. Ia lalu mengajak si disabilitas naik ke bus dan mengatakan pesan terakhir bahwa ia akan baik-baik saja. Si pria mengangguk dan menuliskan hal yang sama di telapak tangannya. Ia lalu memeluk tanda berterima kasih. Pemuda itu mendapat pengalaman berharga malam ini. Ia mendapat pengalaman untuk berlaku jujur dan percaya kepada orang lain. Seperti halnya si pria penyandang disabilitas. Ia bisa saja mengambil seluruh uang itu, tapi si penyandang disabilitas tetap percaya bahwa ia adalah orang baik dan tak akan mengambil uangnya. Karena itulah pemuda ini kemudian mengambil uang yang sebelumnya ia curi dari dompet si penyandang disabilitas. Ia kemudian memberikan uang itu kepada seorang gelandangan. Ia pun kemudian berlalu dari tempat itu dengan hati yang lapang dan lega.